Pemirsa, krisis bahan baku produksi telah membuat lebih dari 3.000 karyawan PT Sritex dirumahkan, yakni meningkat dari 2.500 orang sejak putusan pilot PN Semarang pada Oktober 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Maulid Handayani sebagai moderator kelompok 2. Di sini kami akan membahas materi kami, yaitu mengenai perencanaan kondisi darurat, pengelolaan krisis, dan juga keberlangsungan usaha. Saya memulai materi kami. Di sini izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya Maulid Handayani dengan akhiran NIM 101, lalu ada Andi Rifa akhiran NIM 052, lalu ada Lasroha akhiran NIM 122, kemudian ada Aulia Rizky akhiran NIM 131, kemudian ada Putri Razabila akhiran NIM 137, kemudian ada Revi Mariska akhiran NIM 169, dan ada Nur Anissa akhiran NIM 226, dan yang terakhir itu ada Asmiranda akhiran NIM 265. Baik, selanjutnya materi kami yaitu mengenai perencanaan kondisi darurat, pengelolaan krisis, dan juga keberlangsungan usaha. Di sini saya akan membahas mengenai dulu pengertian apa itu perencanaan kondisi darurat. Yang dimana itu perencanaan kondisi darurat adalah suatu langkah awal organisasi untuk mengembangkan strategi dalam menangani dan mengurangi dampak bencana alam. Kemudian yang kedua itu ada pengelolaan krisis. Nah, pengelolaan krisis ini adalah suatu kejadian besar yang tidak terduga, yang dimana itu memiliki dampak negatif signifikan terhadap organisasi dan juga reputasinya. Kemudian yang terakhir itu ada keberlangsungan usaha. Nah, keberlangsungan usaha ini adalah suatu hal yang bertujuan untuk memastikan fungsi bisnis itu dapat tetap berjalan meskipun terjadinya gangguan atau mungkin sebuah gangguan kritis itu. Di sini ketiganya itu memiliki fungsi sebagai sistem terpadu untuk memastikan organisasi tetap mampu bertahan dan beradaptasi di tengah situasi darurat dan juga kritis. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber krisis. Jadi sumber-sumber krisis itu yang pertama ada krisis teknologi. Jadi krisis teknologi itu krisis yang terjadi akibat kegagalan sistem, malfungsi dari suatu sistem, ataupun terjadi serangan pada sistem tersebut. Dampak dari krisis teknologi ini adalah gangguan operasional, kerugian finansial, pencurian data, dan juga hilangnya kepercayaan pelanggan pada perusahaan. Yang selanjutnya itu ada krisis konfrontasi. Jadi krisis konfrontasi ini adalah krisis di mana terjadi suatu konflik yang meningkat antara berbagai belah pihak di suatu perusahaan, baik pihak internal maupun pihak eksternal dari perusahaan tersebut. Dampak dari krisis konfrontasi ini adalah kerusakan reputasi perusahaan, penurunan moral karyawan, dan juga gangguan pada operasi bisnis perusahaan. Yang ketiga itu ada krisis malevolence. Jadi krisis malevolence itu adalah krisis yang terjadi akibat tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan niat merugikan organisasi atau perusahaan, seperti penipuan ataupun sabotase. Dampak dari krisis malevolence ini adalah tentunya kerugian finansial, kerusakan citra perusahaan, dan potensi konsekuensi hukum. Yang keempat ada krisis manajemen. Jadi krisis manajemen itu adalah krisis yang terjadi di mana organisasi menghadapi tantangan yang serius yang mengancam reputasi dan operasional perusahaan akibat kesalahan pengambilan keputusan atau masalah internal. Dampak dari krisis manajemen ini tentunya adalah kerugian finansial, kerusakan reputasi perusahaan, dan juga ketidakstabilan dari internal perusahaan. Yang kelima itu ada krisis bencana alam. Krisis bencana alam ini adalah tentunya krisis yang disebabkan oleh bencana yang terjadi seperti gempa bumi, banjir, tsunami, likuifaksi, dan lain-lain, yang dapat mengancam infrastruktur dari perusahaan tersebut. Dampak dari krisis bencana alam tentunya yang tadi saya bilang, kerusakan infrastruktur, kehilangan nyawa, biaya pemulihan yang tinggi, dan juga gangguan komoditas. Ya, dan yang terakhir ada krisis produk. Jadi
krisis produk adalah krisis yang muncul akibat produk yang cacat atau produk yang tidak memenuhi SOP perusahaan yang menyebabkan kerugian dan juga cedera. Dampak dari krisis produk ini adalah tentunya kerugian finansial. Kerugian finansial ini diakibatkan oleh penarikan produk di pasaran dan juga tentunya kerusakan reputasi dari perusahaan. Sekian dari saya. Selanjutnya ada krisis yang disebabkan industri. Yang pertama itu ada kegagalan produk. Kegagalan produk ini terjadi ketika produk yang dihasilkan perusahaan itu tidak sesuai dengan permintaan konsumen atau regulator. Contohnya itu seperti recall produk, di mana produk ditarik kembali dari pasar karena masalah keselamatan yang dapat membahayakan konsumen. Kemudian yang kedua itu ada skandal perusahaan. Ini biasanya terjadi karena tindakan tidak etis dari manajemen atau karyawan tersebut. Contohnya itu seperti penipuan akuntansi, di mana mengubah laporan keuangan perusahaan untuk memberikan gambaran kondisi finansial yang lebih baik di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada krisis lingkungan. Krisis lingkungan ini terjadi ketika perusahaan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya. Contohnya itu seperti polusi atau kerusakan ekosistem akibat dari aktivitas perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada krisis keuangan. Ini berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan. Contohnya seperti krisis likuiditas, di mana perusahaan ini tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek atau hutangnya karena kekurangan dana. Oke, kita masuk pada poin berikutnya, yaitu bagaimana krisis berkembang dikemukakan oleh Stephen Fink pada tahun 1994. Jadi di sini terdapat tahapan-tahapan dalam siklus krisis menurut Fink. Yang pertama yaitu tahap prodromal atau prodromal krisis. Ini adalah tahapan awal ketika krisis baru mulai muncul. Sering disebut sebagai warning stage karena memberikan tanda-tanda bahaya. Namun, tahap ini sering tidak disadari karena operasional perusahaan masih berjalan normal. Tahap prodromal bertindak sebagai peringatan akan simptom-simptom awal yang memerlukan penanganan segera. Yang kedua yaitu tahap krisis akut atau akut krisis. Jadi pada tahap ini, krisis mulai terlihat jelas dan diakui oleh organisasi. Tantangan terbesar dalam tahap akut adalah intensitas dan kecepatan serangan krisis yang sangat bergantung pada jenis krisis dan kompleksitas masalah yang dihadapi. Jadi ini merupakan tahap krisis yang serius dan membutuhkan respon cepat untuk mencegah eskalasi. Yang ketiga yaitu tahap krisis kronis atau kronis krisis. Jadi tahap ini dikenal sebagai tahap pemulihan dan analisa diri atau recovery and self-analysis stage. Jadi fokusnya itu pada pemulihan dari dampak krisis melalui berbagai langkah seperti restrukturisasi perusahaan atau perubahan manajemen. Jadi pada tahap ini perusahaan berupaya membangun kembali citra dan kepercayaan publik serta mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan krisis. Pada tahap ini adalah tahap penentu apakah perusahaan itu akan pulih atau berpotensi bangkrut. Yang keempat yaitu tahap resolusi atau resolution. Jadi ini adalah tahap penyembuhan di mana perusahaan itu berangsur-angsur pulih dari dampak krisis. Namun meski krisis utama sudah berlalu, perusahaan itu harus tetap waspada karena krisis dapat kembali jika penanganan tidak sepenuhnya tuntas. Jadi tahap resolusi tidak menandai akhir siklus sepenuhnya, melainkan menjadi pengingat bahwa krisis bisa kembali ke tahap prodromal jika tidak ada tindakan pencegahan. Jadi tidak hanya membahas perkembangan krisis, tetapi juga menunjukkan siklus krisis sebagai rangkaian berkelanjutan yang memerlukan kewaspadaan dan evaluasi berkesinambungan. Baik, sebelum saya masuk ke dalam langkah-langkah menghadapi krisis, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai krisis terlebih dahulu, yang dimana krisis ini adalah suatu keadaan, kejadian atau dugaan yang mengancam secara tidak terduga dan tidak diharapkan. Ini bisa berdampak dramatis, merusak reputasi serta mengganggu keberlangsungan individu atau organisasi, yang mendorong organisasi ini pada suatu kekacauan yang berdampak pada karyawan, produk, jasa, dan kondisi keuangan. Nah, di sini krisis juga merupakan suatu masa yang kritis
berkaitan dengan suatu peristiwa yang kemungkinan pengaruhnya negatif terhadap organisasi. Baik, saya lanjut ke dalam langkah-langkah menghadapi krisis ini. Menurut Renal Kasali, tahun 1994 di sini ada 4 poin. Yang pertama itu ada identifikasi krisis. Tahap pertama ini melibatkan penelitian yang cepat dan mengidentifikasi dan mendiagnosa krisis. Data yang diperoleh digunakan untuk merencanakan tindak selanjutnya. Baik, poin yang kedua di sini nih, analisis kritis. Data yang terkumpul secara menyeluruh untuk memahami krisis dan sebagai dasar menentukan langkah-langkah penanganannya. Yang ketiga, isolasi krisis. Krisis di sini perlu diisolasi agar tidak menyebar lebih luas, seperti mengkarantina masalah sebelum mengambil tindak selanjutnya. Poin keempat di sini, pilihlah strategi krisis. Di sini ada 3 strategi yang menangani krisis. Yang pertama itu strategi defensif, yang dimana digunakan jika isu ini belum spesifik, seperti menunda waktu, tidak bertindak, dan mempertahankan diri. Yang kedua di sini ada strategi adaptif, digunakan ketika isu ini sudah mulai jelas, dengan langkah-langkah seperti kebijakan, kompromi, atau perbaikan citra. Yang terakhir itu ada strategi dinamis, digunakan ketika isu ini sangat spesifik dan berdampak luas, dengan langkah-langkah seperti peluncuran produk, perubahan pasar, perubahan besar, atau mengalihkan perhatian publik. Baik, dari materi di atas ini saya dapat mengambil beberapa poin penting, bahwa pentingnya respon cepat, analisis yang mendalam, pencegahan penyebaran, fleksibilitas strategi, serta perencanaan proaktif. Secara keseluruhan, materi ini menyoroti betapa pentingnya pendekatan yang sistematif dan adaptif dalam manajemen krisis. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara menangani media. Salah satu aspek yang sangat tepat ditekankan adalah pentingnya peran media massa dalam menyampaikan informasi yang tepat, cepat, dan transparan untuk mengelola citra organisasi selama krisis. Beberapa prinsip yang diuraikan dalam materi ini sangat terkait dengan penanganan media. Berikut penjelasannya mendalamnya. Yang pertama itu ada bagian A. Yang pertama, memiliki tim komunikasi. Salah satu langkah pertama yang dijelaskan adalah membentuk tim komunikasi krisis. Tim ini bertugas untuk merencanakan dan mengelola konfirmasi dalam situasi krisis. Pembentukan tim komunikasi yang dipimpin oleh manajer publik, relation, dan melibatkan anggota dari dalam serta luar organisasi seperti pakar dan konsultan krisis, bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada media adalah akurat dan terkoordinasi. Tim ini juga bertugas untuk merespon kebutuhan media dengan cepat dan tepat. Selanjutnya ada kontak media massa. Media ini menekankan pentingnya pemberian informasi kepada media massa secepat mungkin pada saat krisis terjadi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi spekulasi yang bisa berkembang menjadi rumor yang merugikan organisasi. Media massa menjadi saluran komunikasi utama selama krisis, sehingga diperlukan pembentukan media counter dan segera mengadakan konversi pers. Dalam konversi pers ada 3 informasi dasar yang harus disampaikan kepada media. Yang pertama, menyampaikan apa yang terjadi termasuk korban dan penyebabnya. Yang kedua, menyampaikan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi krisis dan dampaknya. Yang ketiga, menyampaikan perasaan empati seperti menyatakan bela sungkawa, sedihan, dan prihatinan, serta meminta maaf terlepas dari benar atau salahnya situasi tersebut. Berikutnya ada C, mengumpulkan fakta-fakta. Mengumpulkan fakta dan akurat dan mempersiapkan pernyataan publik yang sangat penting dalam menghindari kekhawatiran dan kepanikan yang mungkin timbul di masyarakat. Fakta yang telah dikumpulkan perlu disaring dan diverifikasi agar tidak ada informasi yang salah atau hoax dan yang menyebar yang bisa merusak kredibilitas perusahaan di mata media dan publik. Selanjutnya ada D, konversi dan pers berkala.
Selama krisis, penting untuk memberikan pembaruan secara berkala kepada media dan publik. Konversi pers berkala adalah cara untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap akurat dan terkini, serta untuk melawan informasi negatif dan mungkin beredar di media. Pembaruan ini juga membantu mencegah spekulasi yang dapat memburuk situasi. Selanjutnya ada tidak menutup informasi. Dalam komunikasi krisis sangat penting untuk tidak hanya menyampaikan informasi positif tetapi juga mengungkapkan informasi negatif yang relevan. Transparansi ini sangat diperlukan agar publik tidak merasa ada yang disembunyikan. Meskipun demikian, penyampaian informasi negatif harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak reputasi organisasi. Sekian materi yang saya bawakan. Baik, kemudian lanjutan dari cara menangani media terdapat 5 poin yang tersisa. Poin pertama yaitu berhati-hati menyampaikan informasi. Pastikan semua informasi yang disampaikan akurat dan terverifikasi. Poin kedua, komunikasi reputasi. Bangun dan jaga reputasi positif dengan menyampaikan pesan yang konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai inti organisasi dan tidak menyimpang dari yang terkait. Kemudian poin ketiga yaitu satu suara. Pastikan semua perwakilan organisasi atau elemen-elemen organisasi menyampaikan satu pesan yang konsisten dan sama, sehingga tidak terjadi yang namanya miskomunikasi. Kemudian poin keempat yaitu komunikasi empati. Tunjukkan kepedulian dan pengertian terhadap audiens Anda dalam situasi krisis ataupun berita yang sensitif. Dan poin yang terakhir yaitu banyak saluran komunikasi. Dengan cara memanfaatkan saluran komunikasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi, termasuk seperti media sosial, siaran pers, blog, email, dan lain sebagainya. Begitu saja, terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian studi kasus, yaitu perencanaan kondisi darurat, pengelolaan krisis, dan keberlangsungan usaha di PT Indofood Sukses Makmur. Nah, jadi PT Indofood ini sempat mengalami krisis karena penarikan produk Indomie di Taiwan karena produknya tidak sesuai dengan standar makanan yang ada di negara tersebut. Hal ini sangat berdampak pada citra perusahaan, operasional bisnis, dan juga kepercayaan mitra di pasar internasional. Penyebab utama hal ini adalah kurangnya pengawasan terhadap standar ekspor, baik dari pihak eksportir maupun perusahaan. Nah, sehingga hal ini menyoroti tentang pentingnya peningkatan kualitas dan juga kepatuhan terhadap regulasi sehingga tidak terjadi di masa depan. Baik, kita masuk ke bagian pengelolaan krisis yang dilakukan oleh PT Indofood. Yang pertama yaitu membentuk tim krisis. Nah, di mana tim krisis ini adalah tim khusus yang mencakup berbagai perwakilan dari berbagai departemen yang bertujuan untuk merespon krisis secara cepat dan juga terkoordinasi. Kemudian yaitu adalah strategi komunikasi yang efektif. Jadi tim Indofood ini menyampaikan informasi secara transparan kepada publik melalui media. Yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan pihak yang berwenang. Jadi PT Indofood ini melibatkan regulator dan juga pemerintah untuk mengendalikan narasi krisis. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi risiko secara berkelanjutan, di mana PT Indofood ini menganalisis dampak dari krisis dan juga kepercayaan konsumen dan melakukan rencana mitigasi selanjutnya.